معاصر المسلمين مع جميع الطلاب المحبوبين الأعزاء، وبعد نستمع قراءة القرآن بالتغني آنفا، ثم استمر بنا وننتقل إلى البرنامج الآتي، أعني المحاضرة الدينية والمواعظ السامية التي سيلقيها إلى فضيلة الحبيب صاحب الفضيلة والسيادة الحبيب يحيى بن علي المخضر من باسروان. إلى فضيلة الحبيب يحيى بن علي المخضر فليتفضل مشكورا. اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, minta maaf yang sebesar-besarnya. Dikasih ujian Pak, Bu, suara habis. Jadi saat keluarnya Pak, nggih Bu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan keluar dari majelis ini kita bisa lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi waffaqana, alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa tarahham wa tahannan wa takarram ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad. Salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Ma'asyiral habaib al-muhtaramin, para habaib dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya cintai, para alim ulama, para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya guru saya Kiai Abdullah bin Kiai Ansori, termasuk guru sampean semua. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur beliau, diberikan kesehatan zahir dan batin, agar terus bisa mendidik rohani kita mengikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Para dewan asatidzah, para tokoh masyarakat, para hadirin hadirat sekalian, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana malam hari ini kita dipertemukan Allah, diberi kemudahan oleh Allah, sehingga kita bersama-sama berada di dalam satu kegiatan, satu acara yang tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk lebih mencintai Rasulullah, untuk mengenal dan memperingati kelahiran baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majelis seperti ini bakal menyenangkan sampean nanti di akhirat ketika dipanggil sampean ke hadapan Allah. Majelis seperti ini bakal menjadi salah satu sangu hasanah kita sewaktu ditimbang amal soleh kita di dalam sidangnya Allah. Syukurlah sampean semua ketika sampean dikasih hati sama Allah, senang untuk hadir di majelis-majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan inda dzikris sholihin tanzilur rahmah. Kalau sampean mengingat, sampean menyebut, sampean menceritakan satu orang yang soleh, maka pada saat itu juga turun rahmat dari Allah. Sampean, kita semua meyakini Yai Hamid itu wali, Yai Hamid itu orang soleh. Ketika sampean sebut namanya Yai Hamid, sampean ceritakan sejarahnya Yai Hamid,
sampean ceritakan bagaimana akhlaknya Yai Hamid, maka pada saat itu juga langsung turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa bi aslafis sholihin. Lalu bagaimana kalau kita duduk rame-rame pada malam hari ini, yang kita peringati bukan sekedar orang soleh, yang kita peringati bukan sekedar wali Pak Bu, tapi yang kita peringati malam ini siapa? Pimpinannya orang-orang soleh, pimpinannya para walinya Allah, pimpinan para nabinya Allah, bahkan pimpinan dari seluruh makhluk Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang yakin sampean semua, rahmatnya Allah turun di tempat ini, ampunan dari Allah turun di tempat ini. Untuk itu saya mengajak kepada hadirin hadirat sekalian, hadirkan hati sampean, karena yang paling mulia pada malam hari ini bukan saya yang ceramah, bukan yang paling kaya, bukan yang paling tampan, bukan yang paling cantik, bukan yang paling depan duduknya, bukan. Tapi yang paling mulia pada malam hari ini adalah yang hatinya paling nyambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambungkan hati sampean. Agar apa? Agar membekas di hatinya sampean. Sampean pulang ke rumah, sampean bakal terus mengingat majelis ini. Sampai nanti di akhirat sampean bakal terus mengingat majelis ini dan merindukannya. Syarat utamanya apa? Berusahalah sambungkan hati sampean kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian, tujuan diperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujuannya cuma dua Pak Bu. Tujuannya cuma dua. Apa? Tashwiqan lis-sami'in min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Yang pertama apa? Untuk memancing agar semakin rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang belum kenal dengan Nabi Muhammad, acara-acara maulid seperti ini akan merangsang sampean untuk lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar sejarah Nabi dibaca, sampean akan semakin rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus merindukan Nabi Muhammad? Karena tidak ada yang lebih pantas untuk dirindukan melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya manusia ciptaan Allah yang paling sempurna dari segi apapun, dari segi fisik, dari segi akhlak, dari segi apapun. Tidak ada yang lebih sempurna dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus mencintai Nabi Muhammad? Kita semua bakal mati, Pak Bu. Kita semua bakal mati. Nanti ketika menghadap kepada Allah, apa amalan yang sampean andalkan? Sampean punya amalan apa ketika menghadap kepada Allah? Kita tidak punya apa-apa. Solat kita rusak, solat kita tidak pernah khusyuk. Puasa kita cuma sekedar nahan lapar dan haus. Ngomongin orang tetap jalan. Haji kita pulang haji, kalau udah dipanggil haji ngamuk. Amalan apa yang bisa kita andalkan ke hadapan Allah? Kalau kita cuma pingin masuk surganya Allah, ngandalkan sholat, ngandalkan puasa, ngandalkan haji, tak jamin pasti masuk neraka. Pasti masuk neraka. Kalau sampai cuma ngandalkan haji dok, ngandalkan puasa, ngandalkan sholat, di neraka tempat kita. Kenapa saya berani ngomong seperti ini? Saya tanya sama orang Lebak Sari sini, ada ndak orang yang Lebak Sari sini yang ketika sholat mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum eling terus nang Gusti Allah? Ono? Ayo ngomong ono lagi. Saya ngomong iki lho ndak. Soro, khusyuk niku soro. Lek ndak wali aja ngomong khusyuk sampean. Ndak usah sembahyang zuhur petang rakaat, sembahyang subuh rong rakaat lho. Ndak iso khusyuk. Dolek kontak mulai isu sampai sore dah ketemu. Sembahyang maghrib Allahu Akbar. Iya kontak mang tak dek ndukur lemari. Kontak mlebu jerone sembahyang, Mbak Bu. Kontak
mlebu nang jerone sembahyang. Sampai rakaat jumlahe piro lali-lali. Sembahyang maghrib 5 rakaat. Wis 3 apa durung? Wis 3 apa durung? Oh durung, paling tambahi maneh. Sujud sahwi dioyo nak mandek. Sampai atahiyat akhir iku lali sing diwaca surat Al-Fatihah. Akhirnya bingung, driji iki kok ndak doting-doting ya. Ya apa kate doting? Sembayang kaya ngono, ndak iso sampean go ngadep nang Gusti Allah, Bu. Ndak iso sampean go ngadep nang Gusti Allah, ditolak nang Gusti Allah. Puasa kita perut lapar, nahan haus, tapi rasan-rasan tonggo tetap jalan. Ojo sampai telat. Gosip itu harus tetap jalan. Oh tonggo wingi anu oh bojone iku terus iku. Kadang kudu wong wedok, wong lanang melu rasan-rasan, lambe wedok aja. Iya. Wong lanang rasan-rasan. Ya Allah. Habis semua. Haji kita dipikir haji niku titel. Mulai teko haji ndak diceluk haji ngamuk, ndak disopo setahun. Kok ndak jeluk haji kok nang aku? Naro takon lek aku haji, dipikir titel. Dipikir titel. Kalau kita cuma ngandalkan amal-amalan seperti itu, kita tidak bakal masuk surganya Allah, Pak Bu. Yang kita andalkan apa? Syafaat Nabi Muhammad. Nanti di hari kiamat, hari yang sangat menakutkan. Dikatakan matahari cuma berada di 1 kilan di atas kita. Cuma sejengkal di atas kita. Semua manusia mandi keringat. Semua mandi keringatnya sendiri. Ada yang tenggelam sampai mata kakinya. Ada yang tenggelam sampai dengkulnya. Ada yang tenggelam sampai pusernya. Bahkan Nabi sambil menunjuk hidung mengatakan ada yang tenggelam sampai hidungnya. Semua mandi keringat, tenggelam oleh keringatnya sendiri dari panasnya dan dari takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala saat itu. Manusia berbondong-bondong pergi kepada Nabi Adam, minta tolong. Wahai Nabi Adam, engkau adalah manusia pertama, engkau adalah ayah kami, bapak kami, tolong kami wahai Adam. Apa jawabnya Nabi Adam? Aku tidak bisa menolong kalian. Aku sendiri juga takut karena Allah belum pernah marah sebelum seperti saat ini. Allah tidak pernah marah seperti ini. Aku takut. Aku juga pernah berbuat salah. Aku dilarang untuk makan buah hulti. Aku pernah memakannya. Aku tidak bisa nolong kalian. Maka mereka lari kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga begitu. Aku tidak bisa nolong kalian. Nafsi, nafsi, diriku sendiri. Aku takut dengan kemurkaan Allah saat ini. Semua nabi takut. Bahkan dikatakan para nabi dilupakan kalau dulu pernah jadi nabi. Kalau dulu di dunia dia jadi nabi, sampai di akhirat mereka lupa. Dari apa? Dari takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, semuanya nafsi, nafsi, diriku sendiri, diriku sendiri. Lalu berbondong-bondong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi Muhammad yang mengatakan analaha, analaha, aku punya syafaat untuk kalian. Aku punya syafaat untuk kalian. Ini loh pentingnya dekat dengan Nabi Muhammad. Tidak ada satupun manusia masuk surga kecuali atas rahmatnya Allah dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak mendekati Nabi, kepada siapa kita akan mengandalkan amal? Kepada siapa kita akan minta tolong nanti di akhirat? Sayyidina Umar pernah dipegang tangannya oleh Nabi. Dipegang tangannya oleh Nabi, senang Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar ngomong, ya Rasulullah, saya sangat mencintai engkau lebih dari 2 orang tuaku. Aku mencintaimu ya Rasulullah sama seperti aku mencintai diriku sendiri. Apa jawabnya Nabi? Tidak sempurna wahai Umar. Imanmu tidak akan bisa sempurna kecuali engkau harus mencintai aku lebih dari bapakmu, lebih dari ibumu, lebih dari seluruh manusia, bahkan lebih dari dirimu sendiri. Sehingga Sayyidina Umar tanpa berpikir panjang
langsung ngomong, "Al-ana ya Rasulullah, sekarang ini ya Rasulullah, engkau adalah makhluk Allah yang paling aku cintai lebih dari diriku sendiri ya Rasulullah." Al-ana qad kamulat imanuk, kata Nabi Muhammad, sekarang telah sempurna imanmu. Anaknya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah bertanya, "Wahai ayah, ketika engkau ditanya pertama kali, mengucapkan pertama kali kepada Rasulullah, engkau bilang engkau lebih mencintai dirimu dari Nabi. Tapi ketika Nabi ngomong, engkau langsung berubah saat itu juga. Engkau langsung berubah saat itu juga. Apa yang ada di pikiranku? Yang ada di pikiranku adalah hari kiamat nanti. Kalau semua Nabi bilang nafsi-nafsi, semua Nabi mengatakan tidak bisa menolong, lalu kepada siapa aku minta tolong? Apakah kepada diriku sendiri? Kalau Nabi tidak selamat, apalagi aku, kata Umar. Maka aku putuskan untuk lebih mencintai Nabi Muhammad daripada aku. Omongannya Sayyidina Umar ini, Pak, beda dengan omongan kita. Kalau kita yang diomongi gitu sama Nabi Muhammad, "Oh ya, ya Rasulullah, saya sekarang lebih cinta Anda daripada diri saya." Iku lesane tok, atine seje. Tapi kalau saya sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, sendirinya sama dengan di halayak ramai. Sayyidina Umar ibadahnya di depan umum sama seperti ibadahnya ketika sendirian. Lek kula karo sampean kan ndak. Lek ngaji enak-enak no apa sak kampung delok. Giliran di omah maca kul huwa gelem males, ndak ana sing ngrungokno. Sembahyang disuwe-suwekno, sembahyang sunah iku lek iso 1000 rakaat di masjid. Apa aku sing delok. Lek aku sembahyang sunah di omah lah ana sing delok. Itu kita. Tapi para sahabat Nabi, mereka dikaruniai hati oleh Allah, hati yang sidik, hati yang sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi mengatakan seperti itu. Setiap manusia tidak akan pernah sempurna imannya kecuali mencintai Nabi lebih dari dirinya sendiri, lebih dari bapaknya, lebih dari ibunya, lebih dari semua anaknya, lebih dari hartanya, lebih dari apapun. Harus yang pertama Nabi. Diancam sama Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum," kata Allah, "wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratan tahsawna kasyadaha wa masakinun tardaunaha," kata Allah. Wahai Nabi, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Hei Muhammad, katakan kepada orang-orang itu, apabila ayah-ayah mereka, ibu-ibu mereka, keluarga mereka, anak mereka, istri mereka atau suami mereka, keluarga mereka lebih mereka cintai daripada Allah dan Rasulnya, daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fisabilillah, dan dari jihad fisabilillah, fatarabbasu, maka bersiap-siaplah hatta ya'tiyallahu bi amri, sampai Allah akan mendatangkan keputusannya." Diancam oleh Allah. Kalau di hati sampean lebih mencintai yang lain daripada Nabi, diancam sama Allah. Siap-siap tunggu keputusan Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sungguh Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Diadakan maulid Nabi seperti ini apa? Biar sampean rindu, Bu. Biar sampean rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua apa? Wa tarwihan lil muta'alliqina bi hadzal nuril mubin. Bagi orang yang sudah kenal Nabi, ketika disebut sifat-sifatnya Nabi, ketika disebut akhlaknya Nabi, ketika diceritakan sejarah Nabi, maulid tiba yang tadi dibaca, itu akan menghibur hati. Itu akan menghibur hatinya. Saya kasih satu contoh. Sampean Bu punya anak mondok di Hadramut sana. Tiba-tiba ada satu orang pulang dari Hadramut cerita, "Oh, sampean ibunya Fulan bin Fulan." Ya benar. "Oh, anak sampean ini Masya Allah, anak sampean luar biasa, sekarang sudah hafal Quran." Senang gak hatinya sampean? Senang. Datang lagi satu, "Anak sampean luar biasa, akhlaknya luar biasa." Senang. Berapa orang pun cerita tentang putra Anda akan senang.
Begitu juga dengan Nabi. Orang yang cinta kepada Nabi, tidak ada yang lebih menyenangkan kecuali ketika disebut Nabi Muhammad. Ketika memuji Nabi Muhammad, ketika bersolawat kepada Nabi Muhammad, hatinya terus senang, hatinya bergetar ketika mendengar Nabi Muhammad SAW. Anda tahu Imam Sufyan As-Tsauri. Imam Sufyan As-Tsauri apabila disebutkan nama Nabi Muhammad, bergetar hatinya, bergetar, lemas, tidak bisa gerak dari rindunya kepada Nabi Muhammad. Al-Imam Muhammad bin Al-Munkadir ketika disebut nama Nabi Muhammad, seakan-akan sendi-sendinya patah semua, tidak bisa gerak karena rindu kepada Nabi Muhammad. Al-Imam Ja'far As-Shadiq apabila disebut nama kekasihnya Muhammad, nama datuk beliau, maka isfarra wajhu, wajahnya langsung pucat, wajahnya menguning dari rindunya kepada Nabi Muhammad SAW. Kita Pak, setiap hari minimal 10 kali kita mendengarkan kalimat Muhammad disebut ketika azan. Kapan kita merindukan? Kapan hati kita bergetar ketika mendengar nama Nabi Muhammad SAW? Abul Abbas Al-Mursi, beliau katakan apa kepada murid-muridnya? Dia tanya sama muridnya, wahai murid-muridku, adakah di antara kalian yang mendengar jawaban langsung dari Nabi Muhammad dengan telinga kalian ketika tahiyat akhir kalian mengucapkan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh? Abul Abbas Al-Mursi bertanya begitu. Murid, ada enggak di antara kalian yang mendengar langsung dengan telinganya jawaban Nabi Muhammad? Waalaikumsalam gitu. Ada enggak? Semua muridnya mengatakan la ahad minna ya Syekh. Tidak ada satupun dari kami yang mendengarkan jawaban dari Nabi Muhammad. Apa katanya Syekh Abul Abbas Al-Mursi? Kalau begitu menangislah kalian karena hati kalian dihijab dari Allah dan Rasulnya. Dulu di zaman Imam Ali Khalil-Qasam dikatakan apa? Kalau ada orang kepingin mendengar suaranya Nabi Muhammad yang asli secara langsung, maka jadilah makmumnya Imam Ali Khalil-Qasam. Kenapa? Karena Imam Ali Khalil-Qasam setiap kali sholat at-tahiyat akhir Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh langsung dijawab oleh Nabi, dan suaranya Nabi ini bisa didengar oleh seluruh makmumnya. Suaranya Nabi bisa didengar. Waalaikumsalam ya Syekh, kata Nabi, dan salam untukmu wahai guru, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Karena rindunya kepada Nabi selalu. Sehingga Al-Imam Ali Khalil-Qasam ketika sholat Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, tidak ada jawaban dari Nabi, diulangi lagi Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, tidak ada jawaban, diulangi lagi Assalam, sampai dijawab sama Nabi Waalaikumsalam ya Syekh. Semua makmumnya dengar, baru dilanjutkan bacaannya. Lekulah kali sampean Pak Bu Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, sampai saulan dah orang jawab. Tak kira mari sembahyangnya sampean. Kenapa? Kita kurang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Ada 3 tahap orang mencintai Nabi Muhammad. Yang pertama itu at-ta'alluq, yaitu berusaha menyambung hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, di setiap lini kehidupan kita wajib mengingat Nabi Muhammad SAW. Seluruh hidup kita harus mengingat Nabi Muhammad. Bagaimana enggak? Semuanya sudah diajarkan sama Nabi Muhammad. Contoh kecil, ketika minum, tak praktekkan Pak Bu, saya minum ya. Ketika kita minum, Nabi itu kalau minum duduk, bukan berdiri. Nabi itu kalau minum pakai tangan kanan, jangan pernah pakai tangan kiri. Nabi itu kalau minum baca bismillah, selesai minum ada doanya. Sehingga kita selalu ingat kepada Nabi Muhammad. Bukan hanya minum, mau tidur, mau pergi ke pasar, mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, sudah diajarkan sama Nabi Muhammad. Orang-orang soleh selalu mengingat Nabi mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kenapa? Hidupnya ingin meniru kepada Nabi Muhammad SAW. Dulu ada namanya Al-Habib Ibrahim bin Aqil bin Yahya. Beliau ini sudah tua, lumpuh kakinya, sehingga beliau tidak bisa berwudu sendiri.
Sehingga anaknya dan para murid-muridnya yang bantu. Ketika mau wudhu, murid-muridnya mengkis bajunya sebelah kanan. Di stop sama Habib Ibrahim, stop. Jangan wingkis bajuku. Kenapa? Karena pendapat yang benar, orang mewingkis bajunya itu sama dengan melepas baju. Dan orang melepas baju harus bagian kiri dulu, biar sama dengan Nabi Muhammad. Muridnya ngelepas sebelah kiri dulu, baru tangan kanannya. Lihat, sampai masalah sekecil itu mereka berusaha mengikuti Nabi Muhammad. Anas bin Malik, sahabat Nabi Muhammad SAW, ketika beliau masih kecil, beliau melihat Nabi Muhammad ini pernah dikasih buah labu. Tahu labu, Pak? Bu? Walu. Dikasih buah labu, dimakan sama Nabi Muhammad. Habis dimakan lagi sama Nabi Muhammad. Habis dimakan lagi sama Nabi Muhammad. Anas bin Malik masih kecil melihat Nabi selalu makan walu. Dari sejak saat itu tidak ada makanan terbaik yang lebih daripada walu, kata Habib Sayyidina Anas bin Malik. Sehingga Sayyidina Anas bin Malik ini mencintai buah walu. Makanannya buah walu. Kenapa? Karena Nabi senang dengan buah walu. Lihat, sampai makanannya seperti itu. Abdullah bin Umar datang ke penjahit. Wahai penjahit, jahitkan saya baju persis seperti bajunya Nabi Muhammad. Datang ke tukang sandal, jahitkan saya sandal persis seperti sandalnya Nabi Muhammad. Kenapa mereka repot-repot seperti itu? Karena yang ada di pikiran mereka, yang di hati mereka hanya Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka berusaha. Sampai sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika berjalan di satu tempat, dia tidak kebelet kencing, tapi dia memaksakan diri turun dari kudanya, kencing di situ. Para sahabat ngomong, wahai Abdullah, kencing di sana aja enak, ada kamar mandinya, lebih enak. Oh enggak, aku pernah melihat Nabi Muhammad kencing di sini. Jadi setiap kali aku jalan, maka aku akan kencing di sini. Ya, sampai seperti itu cara mereka mencintai Nabi Muhammad SAW. Lalu dengan apa lagi ta'alluq? Yaitu dengan cara banyak menyebut Nabi Muhammad SAW. Banyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kata orang Arab itu apa? Takallam tu'raf. Berbicara kamu, maka kamu akan diketahui oleh orang lain siapa kamu. Maksudnya bagaimana? Kalau sampean mendengar orang yang diomongkan bal-balan tok, sampean bakal tahu, oh ini pecinta sepak bola. Apa? Yang diomong bal-balan tok. Kalau Anda melihat seorang perempuan yang diomong artis tok, oh ini pecinta sinetron. Nggak ono maneh. Ada lagi orang ngomongnya bisnis tok, urusan dunia tok. Oh, iki bisnismen iki. Ngomong politik tok, Anda bakal tahu. Oh, ini politikus. Ngomongin politik tok. Begitu juga kalau kita mencintai Nabi Muhammad, banyaklah membicarakan Nabi Muhammad. Pernahkah Anda menceritakan Nabi Muhammad kepada anak-anak Anda? Pernahkah Anda menceritakan Nabi Muhammad kepada keluarga Anda? Kalau tidak pernah, dirubah mulai sekarang. Tanda cinta adalah sering menyebut kekasihnya. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, yang paling sering kita sebut dalam kehidupan kita haruslah Nabi Muhammad SAW. Mengikuti sunnahnya. Lalu bersolawat kepada Nabi yang banyak. Solawat kan sekedar solawat. Kita kumpul di sini Pak Bu, baca kitab Maulid, berdiri menghormat Nabi, itu bentuk zahir. Itu adalah gambar bentuk zahir dari rasa cinta sampean kepada Nabi Muhammad. Tapi yang menentukan cinta sampean kepada Nabi Muhammad apa? Artinya sampean seberapa besar sampean mengagungkan Nabi Muhammad. Kita membaca Maulid itu bentuk zahir, itu cuma gambar. Yang menentukan hatinya sampean seberapa besar sampean mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Sama ketika kita sholat. Ketika kita sholat, tidak ada khusyuk di dalamnya, tidak ada hudu, tidak ada mengagungkan Allah. Sholat kita tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca Quran, walaupun hatam 30 juz dengan suara yang merdu, tapi tidak ta'zim kepada Al-Quran, tidak menghormati Al-Quran, tidak berusaha mentadaburinya, malah kadang Quran diletakkan di bawah seenaknya, tidak ada hormatnya.
bacaan Anda tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita menghadiri maulid, takzim, agungkan nama Nabi Muhammad. Di majelisnya Nabi Muhammad jangan bicara kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilangkan semua hal, tidak usah ngomong ini ngomong itu, tidak, bicarakan Nabi Muhammad. Kadang orang hadir maulid sudah artinya maulid itu tidak bisa. Nanti ada yang ceramah menjelaskan tentang Nabi, malah ngomong sendiri, malah itu tidak takzim sama Nabi Muhammad. Kita diajarkan, kita harus mengagungkan Nabi Muhammad. Agar apa? Agar hubungan kita kepada Nabi Muhammad semakin lancar. Kalau sudah orang sudah berhubungan dengan Nabi Muhammad, melakukan sunnah-sunnahnya, banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka naik tingkatan apa? Tasyawuk, merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali mendengar nama Muhammad disebut, langsung merindukan Nabi Muhammad. Dulu ketika Nabi Muhammad wafat, sahabat Bilal langsung minta izin kepada Abu Bakar sebagai khalifah. Wahai Abu Bakar, saya minta izin, saya mau meninggalkan kota Madinah, saya mau pindah ke Syam. Sama Sayyidina Abu Bakar sebagai presiden, tak bisa. Kamu harus azan seperti azannya, azan di zaman Nabi Muhammad. Kamu tidak boleh pergi. Wahai Abu Bakar, saya tidak kuat tinggal di Madinah. Setiap kali melihat tempat-tempat, saya mengingat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah duduk di situ, Nabi Muhammad pernah di situ, Nabi Muhammad pernah berdiri di sini. Saya akan selalu ingat, saya tidak bakal kuat tinggal di Madinah karena telah ditinggal oleh kekasih saya. Tetap kamu harus azan. Akhirnya sahabat Bilal ngomong apa? Wahai Abu Bakar, apabila dulu kamu memerdekakan saya dari Umayyah bin Khalaf karena Allah Subhanahu wa taala, maka izinkanlah aku pergi. Tapi kalau engkau dulu memerdekakan saya karena engkau ingin memiliki diri saya, maka saya akan tetap tinggal di Madinah dan akan menjadi muadzinmu. Sayyidina Abu Bakar terdiam lalu mengatakan, "Tidak, aku memerdekakan kamu karena Allah." Akhirnya sahabat Bilal pergi, pindah ke daerah Syam. Beberapa tahun kemudian sahabat Bilal mimpi ketemu Nabi Muhammad. Alangkah kerasnya hatimu wahai Bilal, tidakkah kamu merindukan aku, kata Nabi dalam mimpinya. Tidakkah kamu merindukan aku wahai Bilal? Sehingga Bilal bangun dari tempat tidurnya, nangis Bilal karena diingatkan Nabi Muhammad. Sudah beberapa tahun dia tidak menziarahi kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun sahabat Bilal, pakaiannya langsung diringkas, langsung bergegas naik kendaraannya. Istrinya bingung, anaknya bingung, mau kemana wahai suamiku? Anaknya bertanya, mau kemana abah? Apa jawabnya Bilal? Aku ingin menemui kekasihku Nabi Muhammad. Jangan sampai Nabi Muhammad nanti di akhirat tak mau nemui aku. Aku sudah diingatkan di dalam mimpi, aku harus segera nyambangi kekasihku Muhammad. Maka berangkatlah sahabat Bilal berhari-hari, berminggu-minggu hingga tiba di kota Madinah. Baru memasuki kota Madinah, tak terasa air mata menetes. Kenapa? Rasulullah pernah di situ. Rasulullah pernah di situ. Rasul setiap melihat sudut dari kota Madinah, sahabat Bilal menangis karena ingat dengan kekasihnya. Hingga kemudian berziarah di Raudhah, di tempat Nabi bersemayam. Nangis sahabat Bilal karena mengingat Rasulullah. Setelah keluar dari nyambangi Nabi, ketemu dengan Abu Bakar. Wahai Bilal, azanlah kamu, azanlah kamu seperti zaman Nabi dulu. Maaf wahai Abu Bakar, aku tidak bisa. Dulu setiap kali aku azan, setelah selesai azan, aku akan pergi ke rumah Rasulullah di samping masjid tersebut. Kemudian mengatakan, as-sholah, as-sholah ya Rasulullah, yarhamukallah. Waktunya sholat ya Rasulullah, semoga Allah merahmatimu. Lalu Rasulullah keluar dari pintu. Aku tidak akan sanggup mengingat hal itu. Aku tidak bisa melantunkan azan untukmu wahai Abu Bakar. Datang Umar, wahai Bilal, lantunkan azan seperti Rasulullah dulu. Dah, wahai Umar, aku tidak bisa. Ditolak dua orang ini sama sahabat Bilal. Lalu tiba-tiba datang dua anak kecil, masih kecil, cucu kesayangan Nabi Muhammad, Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Husain. Melihat dua orang anak kecil ini, sahabat Bilal langsung memandang wajahnya Sayyidina Hasan dari pusar ke atas, memandang kakinya Sayyidina Husain, terus bergantian kepala kaki terus. Kenapa? Karena
Sayyidina Hasan dari pusar ke atas mirip dengan Nabi Muhammad, Sayyidina Husain dari pusar ke bawah mirip dengan Nabi Muhammad. Dipeluk ini dua anak sahabat Bilal, menangis sahabat Bilal. Dua anak ini meminta Bilal untuk melantunkan azan seperti zaman Nabi Muhammad SAW. Apa katanya Bilal? Dua orang tadi, Abu Bakar dan Umar, aku bisa menolak mereka, aku tidak mau azan. Tapi kalian berdua adalah cucu kesayangan Nabi Muhammad. Kalau sampai aku tolak, nanti di akhirat aku takut ditolak oleh Nabi Muhammad. Aku akan melantunkan azan nanti ketika masuk waktu sholat. Maka ketika masuk waktu sholat, sahabat Bilal naik ke atas menara. Ketika di atas menara mulai melantunkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar suara azan sahabat Bilal, kota Madinah menjadi gempar. Orang-orang yang ada di pasar semuanya ribut. Ahayyun Rasulullah, apakah Rasulullah dihidupkan kembali? Apakah Rasulullah dibangkitkan dari kubur? Mereka teringat dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ini dulu azan di zaman Nabi Muhammad, sehingga pasar ditinggalkan dagangannya. Orang-orang yang ada di dalam rumah keluar semua. Bahkan perempuan-perempuan mereka keluar dari rumah lupa tanpa memakai cadar. Dari apa? Dari rindunya kepada Nabi Muhammad. Sesampainya di masjid mereka tahu itu Bilal yang azan. Mereka nangis, banjir tangisan di kota Madinah. Sampai dikatakan apa? Tidak ada melebihi gemparnya di saat itu daripada kegemparan yang lain. Kota Madinah paling gempar adalah ketika azannya Bilal yang terakhir. Dari rindunya mereka kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadan, asyhadu anna Muhammadan, sahabat Bilal tidak sanggup melanjutkan. Sahabat Bilal tidak mampu melanjutkan. Beliau pingsan. Kenapa? Karena mengucapkan nama kekasihnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanamkan kerinduan kepada Nabi Muhammad. Mintalah kepada Allah. Kapan kita pernah berharap mimpi ketemu Rasulullah? Berharap pun enggak kita? Berharap pun mimpi ketemu Rasulullah enggak? Lalu bagaimana? Dulu orang soleh ada, pergi ke pasar beli kain yang bagus, pergi ke penjahit dijahit bajunya seindah mungkin. Dia punya pakaian yang paling indah, dia beli minyak wangi yang paling harum. Mau dipakai kemana ini? Apakah mau dipakai kondangan? Apa mau dipakai menemui bupati? Enggak. Dia gunakan untuk tidur di malam hari. Orang-orang menganggap ini senteng ini. Masa pakaian bagus seperti itu cuma untuk tidur? Ternyata apa? Aku tidak akan tidur di malam hari kecuali aku menangis, meneteskan air mata karena rindu kepada Nabi Muhammad. Aku bersolawat kepada Nabi Muhammad sebanyak-banyaknya. Harapanku apa? Harapanku agar aku ketemu Nabi Muhammad di dalam mimpiku. Kalau aku ketemu dengan Nabi Muhammad, aku ingin menggunakan pakaian terbaikku ketika aku ketemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian sampean turunnya kayak apa? Kecut, keringet tok. Dah ada harapan kepingin mimpi ketemu Nabi. Kenapa? Hati kita sudah banyak terhijab. Hati kita ini terlalu banyak mencintai dunia, sehingga Nabi Muhammad seringkali kita lupakan. Jarang kita merindukan Nabi Muhammad kecuali di majelis-majelis seperti ini. Ketika kita diingatkan, ketika diceritakan, baru kita merasa rindu. Itu pentingnya maulid, agar kita mempunyai rasa rindu. Kalau sudah begitu apa? Naik ke tingkatan yang akhir. Apa? At-tazawwuq. Sudah menjadi kebutuhan. Sudah menjadi kebutuhan. Abul Abbas Al-Mursi beliau katakan apa? Kalau saja 1 jam Rasulullah hilang dari ingatan saya, maka demi Allah aku tidak akan menganggap diriku sebagai seorang muslim sejati. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, guru daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ketika membaca kalimatnya Abul Abbas Al-Mursi, beliau katakan apa? Bagaimana mungkin Rasulullah bisa hilang bahkan sampai 1 jam? Rasulullah sudah mendarah daging sesaat saja, 1 detik saja Rasulullah hilang dari ingatan saya, maka saya tidak menganggap diri saya sebagai seorang muslim. Ini tingkatan yang paling. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ingin masuk ke dalam surga, bukan karena surga itu penuh dengan kenikmatan, bukan karena makanannya enak,
tanpa minta datang sendiri, bukan karena bidadari yang cantik-cantik, bi jannatin masyaqani min wasfiha, sifat-sifatnya surga tidak membuat aku rindu kepada surga. Betapa enaknya surga, aku tidak rindu kepada surga. Illa likaunil hibbi khayyama, kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Aku kepingin masuk surga, kenapa? Karena di dalamnya adalah tempat Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad, aku ingin masuk ke dalam surganya Allah. Seorang pengantin laki-laki, ketika malam pertama dia masuk ke dalam kamar, apakah dia cuma ingin ketemu dengan roti yang enak, lampu yang terang, hiasan yang luar biasa, kasur yang empuk? Kalau cuma itu yang kita cari, berarti ini pengantin gila, pengantin edan. Kita masuk ke dalam kamar pengantin, kenapa? Karena di dalamnya ada kekasih kita, karena di dalamnya ada orang yang kita cintai. Satu kamar itu tidak ada nilainya kalau kekasih kita tidak ada. Nggih apa nggih? Begitu juga Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Mereka merindukan surga karena surga adalah tempatnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan apa yang terlaksana pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita semakin hari, semakin bulan, semakin tahun semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua nanti di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengampuni dosa kita, mengampuni dosa kedua orang tua kita, menjaga keluarga kita, anak istri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga umur kita untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan di akhir kehidupan kita, saat kita menutup usia, mudah-mudahan diberikan kepada kita semua husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Kata ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kasar-kasarnya omongan, salah-salah kata. Kesempurnaan milik Allah, salah khilaf adalah milik saya. Terakhir, saya minta kepada sampean semua Pak Bu, saya minta bantuan. Mau bantu saya? Mau bantu saya ya? Saya minta tolong kepada sampean semua, doakan saya. Mudah-mudahan saya bisa mengamalkan apa yang saya omongkan, apa yang saya sampaikan. Saya doakan mudah-mudahan sampean semua sedikit demi sedikit dipermudah oleh Allah untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.